kemudian di sini ada juga perwakilan dari PT Konstruksi Anugerah Sejati. Hadir dari perusahaan tersebut ada Pak Budiman ya. Tadi saya diinformasikan ada Pak Budiman, salah satu direktur ya. Direktur dari PT KAS. Mungkin bisa. Selamat pagi. Saya selamat pagi. Stafnya Pak Budiman. Pak Budiman dalam perjalanan nanti akan dalam perjalanan. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf, saya pikir tadi Pak Budiman ini. Iya, nanti akan segera bergabung Pak. Baik, terima kasih. Kemudian ada juga nama perwakilan yang ada di PT KAS ini, kebetulan juga di lapangan ini ada Pak Suraso. Selamat pagi Pak Suraso. Selamat pagi ya, baik. Ya, diri saya Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan PT KAS di lapangan, jadi tugas dan tanggung jawab di lapangan, mengatur kru dan lain sebagainya, memastikan bahwa kegiatan di lapangan aman dan lancar. Demikian Pak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Suraso. Terus di samping Bapak itu saya kayaknya kenal, itu siapa ya? Oh ini bos yang di lapangan Pak? Ya lama, saya sempat ke lapangan tuh ketemu beliau itu. Baik, terima kasih Pak Apung. Baik, lanjut ya. Kita langsung mungkin perkenalannya mungkin silahkan kalau dari perusahaannya ada lagi nggak selain Pak Suraso? Tidak ada Pak Arisnya masih dalam perjalanan tadi. Oh baik, kita sambil menunggu yang lain. Baik, untuk itu mungkin kami persilahkan juga dari dinas ataupun perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Mungkin bisa diwakili oleh Pak Pujianto untuk memperkenalkan teman-teman Pak. Silakan Pak Pujianto. Terima kasih Pak Randy dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Pujianto, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Mungkin juga nanti akan ada teman-teman kami yang bergabung dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian juga bagian perekonomian. Mungkin juga ada dari Dinas Pertanian, kemudian juga teman-teman kami di bidang kami, Ibu Indah Rohana, Pak Reza, Pak Heri, memang kami ajak semua karena mohon izin Bapak Ibu, mungkin kami masih baru di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, jadi teman-teman satu bidang itu kami ikutkan semua Pak Randy. Dan kami mengucapkan terima kasih atas nama Pak Bupati Trenggalek. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan memperhatikan Kabupaten Trenggalek, utamanya terkait ketenaga kerjaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di awal Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Pujianto. Terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktunya bersama teman-teman yang lain. Saya awalnya itu kontaknya ke teman-teman Bapeda Pak. Nah, kebetulan kalau nggak salah Bu Fitri, kata Bu Fitri sudah pindah katanya, bukan di Bapeda. Iya betul Pak, pindah ke Dinas Perizinan. Iya betul Bu Pak. Jadi akhirnya dikasihlah nomor kontak Bu Hana. Nah, Bu Hana aja saya baru kenal juga, baru ketemu nih, lihat wajahnya di video ini baru kelihatan Bu Hana. Bu Hana ini. Ya, baik. Untuk menyingkat waktu Pak, mungkin saya mulai dulu ya. Jadi siap, saya Pak Randy, menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan rapat kita hari ini. Mungkin saya akan share dulu kaitannya dengan materi yang akan kami sampaikan. Siap Pak. Mohon izin, apakah sudah kelihatan Pak? Siap. Materinya sudah ya Pak ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya izin untuk memulai. Jadi pada prinsipnya rapat pada hari ini terkait dengan permintaan tenaga kerja hutan tanaman industri yang ada di Kalimantan Barat. Nah, latar belakangnya. Jadi kalau kita kembali lagi berdasarkan prioritas nasional yang ada di Indonesia saat ini, maka setelah melihat data-data dari Badan Pusat Statistik, kami kebetulan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah melihat bahwa selama pandemi COVID-19, 2,5 tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian, ternyata terjadilah peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia, yang tentu saja ini akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Nah, untuk itulah makanya kami
kebetulan sebagai pembina dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat dan informasi pembangunan daerah, berupaya mengambil langkah-langkah konkret ya untuk berupaya mengantisipasi hal tersebut. Karena ini masuk juga dari sisi kinerja kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kebetulan dari perusahaan PT Mayawana Persada, kemudian bekerjasama dengan PT Konstruksi Anugerah Sejati, meminta kami untuk menyediakan ataupun berkenan untuk membantu memfasilitasi terkait dengan tenaga tanam pupuk dan perawatan, khususnya untuk perkebunan akasia yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, yang targetnya seluas lebih kurang 136.000 hektar. Nah, ini mohon koreksi ya nanti dari pihak perusahaan kalau ada hal-hal yang kurang dari sisi data. Nah, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, kami berkoordinasi ya dan survei bersama. Waktu itu kami ke lokasi pada akhir bulan April tahun 2022. Perusahaan meminta kita untuk memfasilitasi penyedia tenaga kerja yang berpengalaman di bidang penanaman dan perawatan hutan tanaman industri akasia, khususnya di daerah Jawa, dan kita diminta untuk berkoordinasi ke Kabupaten Trenggalek yang dinilai tenaga kerjanya selama ini dinilai baik, Pak, di lapangan. Nah, ini makanya kenapa Kabupaten Trenggalek kita jadikan semacam contoh bagi daerah-daerah lain, Pak. Mudah-mudahan nanti prosesnya sendiri ini berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya melalui partisipasi masyarakat dan informasi pembangunan daerah, kebetulan ini tusi yang saya pegang saat ini, Pak, di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, melakukan langkah konkret lah, kita berupaya melalui koordinasi lebih lanjut kepada pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, melalui surat yang sudah kami layangkan ke Pemda, yaitu nomor 107 garing SDPMIPD garing PIPD tahun 2022 pada tanggal 30 Mei tahun 2022. Dan kemudian menyusul juga undangan ya, surat undangan pada hari ini tanggal 3 Juni tahun 2022 dengan surat nomor 117 garing SDPMIPD garing PIPD garing 2022. Nah, nanti kalau ingin melihat situasi dan kondisi di sana, Pak, kebetulan kami sudah melakukan dokumentasi juga, itu bisa dilihat di video ya, yang ada di Sibangda TV di Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Nah, kemudian melihat dari sisi pemerintahan, kami karena kebetulan melakukan pembinaan juga ke pemerintah daerah, khususnya provinsi, karena ini langsung ke kabupaten, kami coba menelisik kewenangan yang ada di Kabupaten Trenggalek, khususnya di bidang ketenagakerjaan, Pak. Jadi kalau kita melihat dari sisi Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, bahwa kami menyisir ada kewenangan pemerintah daerah yang mungkin nyambung, Pak, dengan rapat kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera ditindaklanjuti dan kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Terutama saya melihat ini kita diskusi ya, Pak. Jadi boleh disampaikan. Kebetulan ini kegiatannya nyambung ya, alhamdulillah ya. Jadi kami melihat kewenangan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan itu adalah pertama pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetisi khusus ketenagakerjaan, kemudian ada pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. Nah, kemudian saya lihat lagi di lampiran Undang-Undang 23 itu ada juga pelayanan antar kerja di daerah kabupaten kota, kemudian yang C-nya itu ada pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten kota. Nah, ini kami melihat ada peluang-peluang yang mungkin bisa kita kita sambungkan dengan kebutuhan-kebutuhan dari pihak perusahaan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kami memperkenalkan ya, jadi ada PT Mayawana Persada ya sebagai pemilik perizinan khususnya di wilayah perkebunan ya yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Nah, dari sisi luasnya kalau kami melihat dari informasi yang kami dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sini luas lokasinya lebih kurang 136.710 hektar. Ya.
Jadi inilah yang menjadi target perkebunan yang menjadi wilayah kerja PT Mayawana Persada. Dan ini sudah ada sertifikasinya Bapak Ibu sekalian. Nanti ditambahkan ya oleh perwakilan yang ada di PT Mayawana Persada. Nah, kemudian dari sisi izin ini kami juga sudah dapatkan, sudah ada perizinannya ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga nomor dan tanggal SK-nya. Kemudian alamat kantor itu ada di pusat, ada di Jalan Adi Sucipto ya, kilometer 5,3, Kecamatan Sungai Raya ya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, kemudian ada kantor cabangnya di Balikpapan. Nanti berkembang mungkin nanti silakan ada tambahan disampaikan juga oleh pihak perusahaan. Kemudian dari sisi pengurus, ini ada Dewan Komisaris. Komisaris utamanya ada Pak Iwan Susanto. Kemudian ada Komisaris Pak Amin Susanto dan Komisaris Pak Noto Sagita. Kemudian ada direktur utamanya Pak Jakob Husin. Nah, ini dari struktur yang ada di dalam perusahaan PT Mayawana Persada. Nah, kemudian, ini juga ada profil dari PT Konstruksi Anugerah Sejati. Nah, ini kami sampaikan Pak Pujianto, posisi dari PT Konstruksi Anugerah Sejati ini adalah merupakan kerjasama, mereka ini kerjasama Pak. Jadi dari PT Mayawana Persada itu mempunyai wilayah kerja ya yang sesuai dengan perizinan. Namun dari sisi manajemen ya tetap terkait khususnya tenaga kerja itu diminta PT Konstruksi Anugerah Sejati untuk mengawal ini Pak. Jadi artinya dari PT Konstruksi Anugerah Sejati diminta untuk memanage sumber daya manusia khususnya tenaga kerja hutan tanaman industri ini. Nanti kita akan lebih sering berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di PT Konstruksi Anugerah Sejati. Nah, dari sisi legalitas perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi ya, kemudian ada jasa perkebunan seperti planting, maintenance, land preparation dan harvesting. Juga memberikan jasa rental kendaraan ringan dan berat. Jadi ini macam-macam Pak sebenarnya pekerjaannya. Banyak usahanya. Banyak usahanya Pak bidangnya ya, dan luar biasa ini salah satunya juga terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, kemudian dari sisi akta sudah ada juga di sini kita lihat nomor akta pendiriannya di tahun 2019 Pak, 8 November 2019. Jadi kurang lebih hampir 3 tahun ya kalau kita lihat dari sisi akta pendiriannya. Kemudian untuk ruang lingkup pekerjaannya ini yang kita fokuskan lebih kepada terkait dengan penanaman dan pemupukan ya, khususnya akasia. Kemudian penyulaman tanam. Nah, ini tolong dijelaskan nih, saya juga nggak ngerti teknis nih Pak. Jadi nanti biar pihak perusahaan menambahkan. Kemudian ada pekerjaan pemotongan, pemangkasan, dan kemudian ada pemeliharaan ya. Pemeliharaan lahan ini ada 5 wilayah yang menjadi kategori yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, proses-prosesnya mulai dari ada pembibitan, ada penanaman, kemudian bagaimana bisa melihat dari sisi kualitas hasil pemupukan, kemudian ada contoh hasil singling putus dan rapi. Nah, ini saya nggak ngerti sebenarnya. Ini yang ngerti nanti dari Bapak Ibu yang ada di perusahaan. Kemudian nanti mungkin nyambung dengan dinas yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, kemudian melanjutkan dari latar belakang tadi, agenda diskusi kita pada hari ini. Pertama, mungkin kita akan melihat dari sisi kriteria ya tenaga kerja tanam dan perawatan akasia yang dibutuhkan. Nanti kita akan buka seperti apa sih yang dibutuhkan. Kemudian nanti bisa juga bercerita pada sesi berikutnya terkait dengan kondisi yang ada di lapangan, terkait dengan fasilitas, kemudian apa saja yang sudah berjalan di lapangan. Nah, kemudian yang kita tidak lupa ini adalah mekanisme kerjasama ya perekrutan Pak, perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke lokasi perkebunan akasia. Nah, ini mungkin perlu kita diskusikan lebih dalam ya Pak ya, bagaimana nanti prosesnya. Mudah-mudahan saya sih berharap dari sisi Kabupaten Trenggalek khususnya di Dinas Ketenagakerjaan bisa langsung Pak berhubungan dengan perusahaan. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhannya apa, Pak Pujianto kami anggap sebagai leader di Dinas Ketenagakerjaan untuk membantu Pak agar bisa nanti minimal sudah terseleksi lah di dinas itu Pak. Sudah tahu lah inilah kebutuhannya, jadi pihak perusahaan tuh langsung aja mengamanahkan kepada dinas ya
kalau bisa itu betul-betul dibina oleh Dinas Ketenagakerjaan, Pak. Jadi benar-benar yang sudah diterima oleh perusahaan itu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Dan kami berharap itu bisa berjalan. Nah, ini agendanya ya. Jadi salah satu kriteria tadi yang saya sampaikan, mungkin nanti pertama itu kalau bisa nih yang terseleksi adalah kelompok petani, Pak, atau kelompok pekerja yang berpengalaman di hutan tanaman industri. Karena yang mohon izin Pak Randy. Ya, silakan Pak. Mohon izin. Kira-kira yang dibutuhkan itu sekitar berapa ratus orang atau mungkin berapa ribu orang? Nah, nanti yang menyampaikan teman-teman Pak, saya nggak bisa nggak bisa menyampaikan ada berapa juta orang ya. Biarkan teman-teman Pak yang nanti menyampaikan dari pihak perusahaan. Siap. Nah, ini saya hanya menggambarkan apa informasi-informasi yang sudah saya terima oleh teman-teman. Siap. Nah, kemudian ini ada fotokopi KTP dan KK udah pasti ya. Jangan sampai nanti yang datang itu nanti dari negara lain Pak, yang repot kita nanti. Kemudian yang butuhkan laki-laki karena ini memang pekerjaan fisik ya kebanyakan. Otomatis sehat jasmani dan rohani, sudah vaksin minimal sekali. Kemudian ini Pak bersedia bekerja minimal 6 bulan. Ini kadang-kadang yang kami dengar Pak, yang sudah terjadi saat ini ya sudah berjalan. Banyak yang mengaku sudah biasa bekerja di HTI Pak ataupun di perkebunan. Nah, ketika sudah sampai di sana sudah merasakan situasinya, selain bingung mereka nggak kuat Pak, panas katanya. Rupanya basic mereka ada yang guru, ada yang pernah kerja kantoran, ya itu repot Pak kalau nggak biasa di lapangan itu. Makanya basicnya memang harus minimal dari petani, nah, intinya gitu Pak. Nah, kemudian selain itu juga rajin dan mau bekerja sama. Nah, bekerja sama ini penting karena ini kerjanya berkelompok. Nah, ini karena kerjanya berkelompok, jadi mereka harus mengenal satu sama lainnya minimal satu kampung ataupun ya artinya mereka sudah biasa Pak bekerja sama. Nah, kalau beda-beda karakter takutnya nanti di lapangan, di hutan itu berbulan-bulan ada terjadi konflik gitu Pak. Nah, itu agak-agak sulit juga kita meredakan itu. Nah, itu yang terjadi yang saya dengar seperti itu. Kemudian ada poin-poin lain silakan nanti ditambahkan oleh teman-teman semua. Nah, mungkin dari beberapa agenda tadi ya, ini kemudian ada kondisi lapangan, kemudian fasilitasnya apa saja. Nanti dari pihak perusahaan bisa menyampaikan juga penjelasan terkait dengan luas lahan perkebunan yang saya sebutkan di awal, apakah sudah betul. Kemudian bagaimana keadaan cuaca dan iklim di sana biar nanti bisa siap ya dari sisi tenaga kerjanya. Kemudian dari ketersediaan bibit. Nah, ini biasanya ada permasalahan juga di ketersediaan bibit. Pekerjaannya sudah kenceng ya, sudah di lapangan itu pekerjaannya sudah siap, tapi bibitnya suka terlambat. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Apakah sudah ada solusi? Nah, itu perlu disampaikan juga nih dari pihak perusahaan. Kemudian tentu saja ketersediaan peralatan itu juga penting. Kemudian bagaimana ketersediaan fasilitas yang ada di lapangan dan seterusnya Pak, ini kita perlu buka agar nanti Pak Pujianto dan teman-teman bisa betul-betul menseleksi ya tenaga kerja itu, jangan sampai tidak sudah dikirim ke lapangan. Nah, kemudian yang terkait dengan mekanisme kerjasama ataupun perekrutan, ini bisa dibahasakan macam-macam nih Pak ya, kerjasamanya dalam bentuk apa? Apakah bisa langsung kita eksekusi tanpa harus ada bikin konsep-konsep surat yang bikin agak lama ini Pak. Karena kalau bicara pihak swasta ini mereka tuh pengen cepat sebenarnya. Kalau kita di birokrasi kita selalu inginnya adanya tertulis ya Pak ya. Semuanya tertulis, semuanya formal. Semuanya formal. Makanya nanti bagaimana solusinya, apakah cukup dengan berita acara saja ataupun hasil rapat ini kita nanti diskusikan. Nah, ini kita harapkan nanti dari calon pekerja itu bisa diseleksi oleh Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Trenggalek. Kemudian nanti dari Dinas Trenggalek, dari Dinas Ketenagakerjaan silakan langsung berkoordinasi ke perusahaan dan nanti perusahaan langsung mengirim ke lokasinya Pak. Jadi nanti manajemennya langsung ditangani oleh PT Konstruksi Anugerah Sejati. Nah, untuk itu hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan kebetulan ini ada Pak Budiman ya. Pak Budiman Sutrisno dari PT Konstruksi Anugerah Sejati bersama Pak Haris nih saya lihat. Ya, Pak Haris, Pak Budiman apa kabar? Apakah bisa mendengar? Baik Pak. Iya, terima kasih untuk Pak Randy sama Pak Puji juga ya. Di sana juga ada lagi Pak yang di lokasi itu.
Pak Sunarso Pak Suroso. sama Pak Edi, ya. Nah, kalau Pak Aris itu nama panggilan saya, Pak. Oh, panggilan ya, panggilan saya Iya. soalnya Pak Budiman ya. Iya, Maaf Pak. nggak apa-apa, Pak. Ya terima kasih nih Pak. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi ya, dan betul-betul saya apresiasi ya dengan Bapak Ibu sekalian, baik itu yang di perusahaan maupun yang di Kabupaten Trenggalek ini, Pemdanya Pak, ini luar biasa sambutannya dari Pak Pujianto dan teman-teman ya, yang sudah bisa memfasilitasi kita semua, kemudian menindaklanjuti surat yang sudah kami sampaikan, dan kemudian mudah-mudahan nanti pada hari ini kita bisa mendengarkan dan mencarikan solusi terkait dengan kebutuhan adanya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin langsung saja ya berdiskusi yang ketiga poin tadi, yang mungkin kita masuk ke kriteria tenaga kerja tanam dan perawatan perkebunan akasia. Nah ini mohon silakan kalau ada yang ingin menanggapi, bisa mulai dari perusahaan dulu atau bisa dari teman-teman pemerintah daerah. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya buka diskusi. Mohon izin Pak Randy. Ya, silakan Pak. Mungkin kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Trenggalek. Mohon izin. Ada beberapa hal yang mungkin awal kami tanyakan, dan mumpung ada Pak Randy dari Dirjen Bina Bangda ya. Ya, terkait mungkin pertama seharusnya memang ada MOU atau mungkin MOU dan PKS Pak, kesepakaman dan juga mungkin perjanjian kerjasama antara PT mungkin Mayawana atau mungkin PT KAS dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Apakah itu diperlukan dulu atau bagaimana, nanti kita berjalan ya. Mohon petunjuknya juga Pak Randy ya. Karena beliau yang memfasilitasi ini dan juga beliau yang memahami terkait kerjasama antar daerah, mungkin seperti itu. Ada juga dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten kota dengan perusahaan swasta seperti apa. Nanti mungkin Pak Randy bisa memberikan penjelasan. Kemudian juga Pak Budiman yang terkait kami mengucapkan terima kasih ya, Trenggalek sudah diberikan mungkin perhatian lebih yang terkait masalah perekrutan tenaga kerja yang di HTI di Kabupaten Kayong ya, Kayong dan juga Kabupaten Ketapang. Nah, mohon izin nanti kira-kira secara teknis perekrutannya seperti apa. Kalau syaratnya secara umum sudah disampaikan oleh Pak Randy, mungkin juga tidak terlalu susah ya. Kemudian tetapi yang terkait beberapa hal seperti kebutuhan itu berapa orang, kemudian juga mungkin tadi disampaikan bekerja harus satu tim, kemudian juga minimal 6 bulan, kemudian juga nanti fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa diberikan kepada para pekerja tersebut sesuai dengan, karena kami di bidang ketenaga kerjaan otomatis hak pekerja, mungkin mohon maaf Pak Budiman ya, karena mungkin awal kami sudah terlalu cerewet atau apa, tapi mohon ini supaya menjadi perhatian kita, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bersama. Oke, mungkin itu Pak Budiman, Pak Randy, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan ada tanggapan dari pihak perusahaan, ditambahkan saja apa yang dipertanyakan oleh Pak Pujianto. Jadi saya buka dulu Pak yang kaitannya dengan MOU Pak. Jadi memang kalau biasanya antar kita ini kan kalau bicara pemerintahan, biasanya memang adanya tertulis. Nah tertulis itu bisa G2G ya, government to government, bisa juga B2B, business to business, ataupun B2G, business to government. Nah ini konsepnya mungkin B2G Pak ya, business ke government. Nah pada prinsipnya Pak, seiring sejalan dengan kebutuhan nasional ya, memang kita secara birokrasi kan berharap ini kita permudah, apakah bentuknya nanti harus ada MOU ataupun berita acara ataupun bentuk lainnya, yang penting sudah ada komitmen di awal.
sambil teman-teman ini bisa berjalan Pak, karena kebutuhan ini perlu cepat sebenarnya. karena lahannya yang sangat luas, kemudian pembukaan lahannya sudah berjalan, namun tenaga kerjanya masih kurang. Nah, ini makanya kita mengambil langkah-langkah cepat Pak sebenarnya, tapi kalau memang bisa paralel ya, seperti misalkan ini berjalan dulu, sambil kita mengkonsep kerjasamanya, siapa tahu nanti percontohan misalkan berapa orang dulu, ataupun misalkan nanti diputuskan ya dari pihak perusahaan, dikirim dulu kan berapa orang menjadi contoh yang sudah diseleksi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nanti kalau itu berjalan baik, kita langsung kebut Pak. Saya pikir bisa seperti itu, kemudian itu bisa kita laporkan ke pimpinan kita masing-masing Pak, karena ini kita anggap uji coba dulu, jangan kita langsung gimana-gimana, atau ini ternyata nanti ada kendala-kendala kan repot Pak. Nah, ini mungkin butuh kebijakan yang lebih wise lah Pak ya, kita lebih mohon bisa agak longgar lah kepada teman-teman ini, minimal kita tunjukkan dulu kinerja kita, membantu teman-teman, dan nanti kita upayakan secara tertulis itu sambil berjalan. Saya pikir begitu Pak Pujianto, kalau memang bisa berkenan seperti itu. Pak Randy. Iya. Kemudian tadi pertanyaan Pak Pujianto terkait dengan jumlah tenaga kerja, kemudian fasilitasi, dan bagaimana lapangan ya, ini yang saya sampaikan tadi agenda diskusi. Silakan ditambahkan dari sisi perusahaan, mungkin dari PT Mayawana Persada atau PTK perwakilannya, silakan. Oke, selamat pagi semua Pak, Bapak-bapak. Pak, silakan Pak. Oh, jadi saat ini di PT Mayawana Persada, kita punya konsesi sekitar 136.000 dan areal yang sudah tertanam di kita sekarang sekitar 15.000 hektar. Artinya masih ada 100.000 hektar lebih yang belum kita lakukan penanaman. Ini dibarengi dengan kegiatan pemanenan Pak ya. Kemudian dari harvesting, setelah kita panen, kita akan menuju ke proses kepenanaman dan perawatan tanaman kita. Dalam rangkaiannya adalah kegiatan pertama adalah kegiatan tanam dan pupuk. Ini kita lakukan dengan satu paket. Kemudian setelah pupuk kita akan lakukan blanking, kita sebut di sini blanking, itu sulam. Kalau ada tanaman mati itu harus kita lakukan penyulaman. Kemudian 1 bulan setelah kita lakukan selesai penanaman dan pemupukan dan sulam, kita akan melakukan perawatan pertama, itu kita sebut dengan weeding round 1. Kemudian di umur 3 bulan kita akan lakukan perawatan kedua dengan weeding round 3. Di saat tanaman kita umur 4 bulan, kita akan melakukan pemotongan cabang pesaing. Jadi di HT ini konsep kita adalah untuk mendapatkan batang tunggal ya. Jadi kalau ada cabang-cabang yang bakal menjadi pesaing tanaman kita lakukan pemotongan, itu kita sebut dengan shingling. Setelah dari shingling, kita akan melakukan weeding yang round yang ketiga, Selanjutnya weeding round keempat, kemudian kita lakukan weeding round kelima. Kemudian sekedar informasi, untuk di 2022 ini kita mempunyai target tanam seluas 14.000 yang menjadi target kita untuk kita kerjakan. Yang sudah kita tanam saat ini di angka 4.600, artinya masih ada 9.000 lebih yang belum kita lakukan penanaman. Jadi untuk 9.000 lebih ini kita membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, sekitar 440. Hanya untuk tanam dan pupuk per bulannya kita membutuhkan 440 orang. Di angka-angka seputaran situ dia. Kemudian begitu juga nanti dengan sulamnya, begitu juga dengan weeding round-nya, begitu juga dengan singlingnya kita membutuhkan orang. Jadi total secara kasar hitungan kita saat ini, kita membutuhkan sekitar tenaga kerja sekitar 1.036 orang, lebih kurang 1.100 lah kebutuhan kita. Dan existing kita saat ini, kita masih ada di angka 547 orang. Artinya kita masih kekurangan sekitar 500, kurang lebih 500 orang untuk menyelesaikan pekerjaan kita di tahun ini, di tahun 2022.
Sejalan dengan itu, untuk di 2023 kita akan dipasang target oleh perusahaan di angka 20.000 hektar. Akan naik dari tahun ini. Tahun ini kita budgetnya target kita 14, tahun depan kita target kita di angka 20.000. Artinya ada kenaikan sekitar 30% dari target tahun ini. Sehingga kebutuhan tenaga kerja untuk tahun depan pun akan meningkat lagi 30%, sekitar 30% dari kebutuhan tahun ini. Dan yang paling menjanjikan di hutan tanaman industri ini adalah kepastian kerja akan putaran kerja, karena kita harus sustain tanam dan panen kita. Di mana saat ini yang kita tanam 5 tahun ke depan akan kita panen, dan itu kan kita tanam lagi. Jadi ini bergulir terus, sehingga pekerjaan di hutan tanaman industri itu memang nggak ada putusnya. Tinggal di tingkatan kita, manajemen di perusahaan di HTI ini, memanajemen bagaimana bisa membuat bagian-bagian luasan-luasan per tahunnya yang akan kita kerjakan. Jadi kemudian saya cukup pengalaman juga dengan teman-teman dari Trenggalek, karena saya di HTI sudah cukup udah 13 tahun, 14 tahun ini saya di HTI. Jadi saya sudah cukup pengalaman juga dengan teman-teman dari Trenggalek. Kalau di HTI saat ini memang teman-teman Trenggalek adalah menjadi tenaga kerja favorit di semua HTI di Indonesia. Dan pengalaman juga di tahun 2021 saya ada juga seminggu saya di Trenggalek. Kemudian saya pergi ke Banjarnegara juga, kemudian ke Jawa Tengah untuk bagaimana mencari tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan HTI. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan saat ini, Pak. Kalau angka-angka nanti lebih kurang, Pak, sekitaran segitulah semua angkanya, nggak akan meleset. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih Pak Bangun. Ya, jadi Pak Bangun ini mengerti betul ya keadaan di lapangan di sana, Pak Pujianto dan teman-teman sekalian. Karena kemarin sempat juga ketemu ya di lapangan, dan beliau ini yang tahu betul langsung berhubungan dengan para tenaga kerja di sana. Nah, untuk itu mungkin ada tambahan mungkin dari pihak perusahaan yang lain, atau mungkin dari sisi dari PT Mayawana mungkin ada lagi yang mau disampaikan selain Pak Bangun. Pak Indra, ada lagi mau disampaikan, Pak Indra? Nah, mungkin Pak Indra, silakan. Kalau ada Pak Indra. Cukup, Pak, karena yang disampaikan Pak Bangun udah cukup detail. Kebutuhan kami target ini di angka 14.400, dan tahun depan pun sudah meningkat 30% jadi 20.000. Jadi kurang lebih perputaran untuk tanam dan maintenance-nya pun selalu bergulir, sama saja dari by bulan ke bulan. Jadi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pun yang disampaikan Pak Bangun kurang lebih 500 sampai 600 orang tenaga kerja, Pak, untuk setiap bulannya. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Indra. Jadi gambarannya seperti itu Pak Pujianto ya. Jadi pada prinsipnya kebutuhannya saya lihat ini perusahaan ternyata punya target yang cukup besar, dan tahun ini juga harus mereka kebut ya, karena ini tinggal 1 semester lagi nih. Semester, makanya kebutuhannya itu karena sudah dievaluasi, saya lihat penuh harapan nih dengan Dinas Tenagakerjaan Trenggalek ini, Pak, untuk bisa menyediakan ya. Kemudian dari sisi fasilitas tadi belum disebutkan nih, Pak. Fasilitas yang ada di perkebunan yang bisa diberikan ke tenaga kerjaan seperti apa? Mungkin bisa ditambahkan, Pak. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Baik dari sisi PT Mayawana Persada maupun dari PT Konstruksi Anugerah Sejati. Silakan, Pak. Mungkin untuk ketersediaan peralatan dan ketersediaan fasilitas dari teman-teman dari PT KAS bisa menjelaskan. Kalau terkait kondisi cuaca, luas perkebunan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kalau kondisi cuaca dan iklim di Kalimantan, rata-rata kita memiliki hari hujan yang cukup banyak sampai hari ini ya. Jadi bagaimana di lapangan, teman-teman di lapangan bisa
membuat sinergi hari hujan ini dengan pekerjaan sehingga tenaga kerja yang datang itu memperoleh hasil juga. Itu adalah teknis di lapangan yang bisa nanti kita diskusikan bersama saat di lapangan kalau terkait kondisi cuaca. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Mungkin dari Kas bisa disampaikan juga kalau ada mau disampaikan. Ya. Silakan dari PT Konstruksi Anugrah Sejati, PT Kas, kalau ada yang mau disampaikan. Mohon izin Pak Randy, kami dari lapangan. Ya, silakan Pak Sunarso, silakan. Selamat pagi Pak Bangun, Pak Indra. Dari MP. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, selamat pagi. Pagi. Jadi terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, harapan kami dari PT KAS, kami PT KAS niatnya kerja. Artinya suatu pekerjaan ingin mendapatkan hasil. Karena ini korporasi, bisnis, jadi harus dapat hasil. Harapan kami ke depan terkait dengan apa yang Bapak sampaikan itu bisa terrealisasi dengan baik. Artinya pastikan terkait dengan hal-hal yang prinsip seperti bibit, lahan. Kita jauh-jauh mendatangkan karyawan dari Trenggalek dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Kemudian di lapangan nanti kalang kabut, yang rugi pasti PT KAS. Artinya dalam hal ini PT KAS minta jaminan apa yang diberikan PTMP untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang didatangkan ke lokasi bisa bekerja semuanya dengan baik atau dengan lancar. Karena mereka yang datang dari Trenggalek tentunya jauh-jauh ke Kalimantan Barat untuk mencari hasil untuk keluarganya. Jadi harapan saya hal yang prinsip semua bisa dikomunikasikan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi keinginan kita, manajemen PT Mayawana memerlukan tenaga kerja untuk penanaman, perawatan, dan kami dari PT KAS menyuplai tenaga kerja. Untuk itu kerjasama kita harus dibangun. Yang saya khawatirkan terkait dengan pertemuan terakhir kemarin, kalau saya lihat dari bahasanya Pak Cipto menyatakan bahwa semenjak untuk penanaman ini diambil satu paket dari Nurseri sampai ke tepi air, kemudian menggunakan kapal dan menggunakan tepi 15 ke lokasi, kayaknya ada keraguan terkait dengan ketersediaan bibit. Karena bibit yang ada itu disuplai kemana-mana, ada yang ke Siabang 2, ada yang ke blok lain. Untuk blok P sendiri mungkin perlunya juga banyak, apalagi dengan Kayong. Jadi harapan saya hal-hal yang seperti itu dipastikan semuanya tersedia, jangan sampai semua terhambat sehingga karyawan yang jauh-jauh didatangkan dari Trenggalek tidak dapat hasil sehingga terkatung-katung di Kalimantan Barat. Untuk sementara itu dulu Pak Indra dengan Pak Bangun, mohon diklarifikasi dulu. Terima kasih. Silakan Pak ditanggapi yang disampaikan PT KAS. Jadi pada prinsipnya kami dari sisi pemerintah memfasilitasi Bapak Ibu biar nanti proses kerjasama yang dilakukan baik itu dari PT Mayawana ke PT Konstruksi Anugrah Sejati dan kami dari sisi pemerintah membantu ya dari sisi regulasi dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah kita harapkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di lapangan itu betul-betul memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku Pak. Jadi artinya standarisasinya harus clear. Nah saya yakin PT Mayawana yang sangat besar ya, artinya sudah mempunyai perizinan yang cukup luas di Kalimantan Barat, harus betul-betul memperhatikan kebutuhan-kebutuhan untuk lancarnya pekerjaan oleh tenaga kerja yang akan didatangkan. Nah silakan disampaikan apa yang perlu ditambahkan oleh PT Mayawana Persada. Untuk itu kita dengarkan dulu ya Pak Puji yang dari teman-teman yang dari sisi perusahaan. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Narso. Kekhawatiran yang disampaikan itu menjadi kekhawatiran kita bersama. Tapi berbicara perusahaan PT Mayawana, secara berbicara kewajiban adalah kewajiban kami untuk memenuhi kebutuhan material terhadap tenaga kerja yang datang ke PT Mayawana. Mulai dari bibit, kemudian pupuk,
kemudian herbisida untuk kita pakai dalam melakukan perawatan tanaman kita. Jadi itu adalah kewajiban yang harus kami penuhi di saat kami mencoba menghubungi kontraktor kami PT KAS untuk mendatangkan tenaga kerja. Kemudian dari itu kami selalu menyampaikan bahwasanya segala upaya optimalisasi produktivitas, karena keberhasilan tenaga kerja itu kita harus berbicara produktivitas. Karena menjadi tanggung jawab kami untuk berusaha bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang datang ke Mayawana, sehingga informasi positif tentang keberhasilan mereka di Mayawana Persada bisa tersampaikan ke semua orang, sehingga kedepannya PT Mayawana bisa stabil dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Secara garis besarnya, kewajiban kami adalah memenuhi kebutuhan material tenaga kerja di lapangan, Pak. Mungkin itu saja Pak Sunarso yang bisa kami sampaikan saat ini. Baik, Pak Randy, saya tanggapi Pak Bangun, Pak Randy ya. Pak Randy. Silakan Pak Suraso. Baik, terima kasih Pak Bangun. Dengan upaya kami untuk menjalin kerjasama dengan Pemda Trenggalek yang akan menyediakan tenaga kerja, harapan saya tenaga kerja Trenggalek yang selama ini kita kenal memang mumpuni di dalam bidang HTI ini mampu bekerja dengan maksimal. Artinya kedatangan kru nanti dari Trenggalek bisa membuat warna tersendiri untuk PT Mayawana, sehingga apapun yang dikerjakan ini betul-betul karyawan yang sudah skillnya di situ, mudah-mudahan. Jadi harapan kami, apa yang sampaikan di depan tadi, jangan sampai ada keterlambatan terkait dengan material dan sebagainya demi kelancaran kegiatan penanaman dan perawatan di lapangan. Itu suatu harapan dari PT KAS, mudah-mudahan PT Mayawana bisa komitmen, sehingga apa yang disampaikan Pak Bangun tadi bisa terwujud, dan akhirnya PT KAS dan masyarakat yang didatangkan dari Trenggalek ini bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan yang diberikan PT Mayawana. Terima kasih untuk PT Mayawana yang telah membuka lowongan kerja bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ke depan PT Mayawana semakin besar dan semakin berjaya. Demikian, terima kasih. Amin, 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 amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sunarso, Pak Bangun, ya, Pak Indra. Jadi pada prinsipnya kenapa sampai pemerintah ikut campur ini? Pada prinsipnya kami mendukung lah, artinya ini kan sesuai dengan prioritas nasional juga. Kalau kita bicara RPJMN, bicara RPJMD di provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Memang ini ada bagian juga tugas dari pemerintah untuk menyukseskan kebutuhan-kebutuhan ketenaga kerjaan ini. Nah, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suraso, Pak Indra, kemudian Pak Bangun, kemudian teman-teman semua, ini merupakan bukti kita ataupun kita peduli ya terhadap kualitas pekerjaan. Artinya apa yang menjadi target perusahaan, apa yang menjadi target kami dari sisi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat nanti, ini bisa saling memperkuat. Nah, mudah-mudahan ini sebagai contoh ya, ini contoh kecil sebenarnya nih ya Pak Wijanto, mohon izin Pak, ini kita ngambil yang konkret aja, karena jangan sampai kita terlalu luas, tapi ternyata di lapangan masih ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kami berharap ini sebagai salah satu contoh ya, embrio lah, bahwa kami dari sisi pemerintahan mau pusat maupun dari daerah bersama Kabupaten Trenggalek ini bisa membuktikan bahwa peran pemerintah ini sangat berfungsi sekali membantu pihak swasta. Artinya dari sisi swasta terbantu, dari sisi masyarakat kami bisa membantu juga, dan ini menjadi kinerja kita semua. Kami harapkan manajemen yang tadi sudah disampaikan baik oleh dari PT Mayawana maupun dari PT Konstruksi Anugerah Sejati ini akan semakin baik Pak ya. Makanya saya minta ini betul-betul serius karena ini sudah ada campur tangan kami ya. Ini mohon itu dijaga betul. Karena nanti ini akan menjadi perhatian kita semua untuk kesuksesannya. Nah, siapa tahu nanti ke depan ada program-program baik dari kami, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini menjadikan contoh lah, contoh untuk daerah-daerah lain. Nah, kami berharap
ini terus berkembang. Nah, mudah-mudahan nanti kalaupun ada permasalahan di lapangan itu bisa diselesaikan dengan baik ya Pak ya. Jadi kita berangkat dari nawaitu yang baik untuk membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan pekerjaan, mungkin masih ada dalam tingkat kemiskinan, itu kita bantu mereka untuk bisa lebih baik lagi. Dan ini ada ibadahnya di situ. Saya pikir itu ya, mungkin ada tambahan lain dari sisi perusahaan. Kalau tidak ada nanti bisa ditanggapi oleh dinas ya dari Kabupaten Trenggalek yang diwakili oleh Pak Pujianto. Silakan kalau ada dari perusahaan mungkin. Dari Mayawana cukup. Ya, silakan mungkin dari Pak Sunarso. Ada lagi? Baik, terima kasih. Mau ke Pak Bangun lagi nih, Pak. Ya, silakan. Pak Bangun. Yuk, masuk Pak, masuk. Oh, siap. Jadi kira-kira keperluan tenaga kerja yang diperlukan itu berapa banyak, Pak? Soalnya kalau saya lihat di lapangan itu selain PT Kas ada kontraktor lain juga yang masuk. Jadi jangan sampai nanti dikala kita datangkan karyawan, katakanlah permintaan Bapak 400, katakanlah datangkan 400, kemudian udah ada kontraktor lain, kemudian karyawan yang didatangkan PT Kas tidak kerja, kan bermasalah juga itu, Pak. Jadi artinya terkait permintaan tenaga kerja ini dipastikan kira-kira berapa gitu, Pak. Terima kasih, Pak Bangun. Halo Pak. Halo Pak Bangun. Silakan Pak. Halo. Oke, lanjut Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Sudah dengar suara Pak Bangun? Oke, saya langsung tanggapi Pak ya. Baik Pak, baik. Benar memang adanya di PT Mayawana Persada. Kita juga banyak kontraktor yang sedang bekerja di tempat kita. Kemudian kalau berbicara proporsional areal, yang saya sampaikan tadi adalah secara keseluruhan. Itu untuk 3 estate, itu estate Pundi, kemudian estate Kualan atau SP2, kemudian estate Kayong. Di masing-masing estate ini juga ada pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan oleh masing-masing estate. Misalnya seperti di estate Kayong, kepala desa di estate Kayong itu memberdayakan masyarakat lokal juga untuk bekerja dengan kita. Dan saat ini memang di resort tersebut, di estate tersebut memang tenaga kerja dari Kayong yang bekerja di sana. Kemudian kita berbicara juga di Pundi ya, di estate Pundi yang selama ini kita sudah bekerja sama dengan KAS, PT KAS, di mana saat ini tenaga kerja yang ada di resort Pundi itu didominasi 40% oleh PT KAS. Sisanya ada sekitar 6 atau 7 kontraktor lainnya yang mengisi 60%-nya. Jadi saat ini tenaga kita memang banyak diisi oleh PT KAS, terutama untuk kegiatan penanaman itu hampir 70% sudah diisi oleh PT KAS. Kemudian ini akan menjadi tanggung jawab PT KAS juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya di areal yang dikerjakan oleh PT KAS sendiri. Kemudian berbicara tadi bahwasanya yang disampaikan oleh Pak Narso tadi, jangan nanti kami mendatangkan tenaga kerja banyak dari PT KAS, dari Trenggalek khususnya, tapi tenaga kerja kami menganggur. Bagaimana dengan kontraktor yang lain juga? Jadi secara operasional kita akan terus komunikasi dengan PT KAS terkait kebutuhan kita, bagaimana kita mengatur range kedatangan tenaga kerja. Itu yang pertama usaha kita, komunikasi kita di lapangan. Yang kemudian sampai hari ini kita masih berani menjanjikan ke PT KAS, tenaga kerja yang dimasukkan ke tempat kita akan selalu mendapatkan pekerjaan. Dan bahkan
saat ini dengan PT KAS kita siapkan spare kerjanya, misalnya kerja di satu peta luasan 15 hektar, kita estimasi akan selesai peta ini sekian hari ke depan, kita sudah siapkan juga peta penggantinya. Jadi saya pikir kalau masalah range kedatangan dan jumlah kedatangan, kita komunikasi lagi lebih intens untuk memastikan itu, sehingga tenaga kerja yang datang ini memang benar-benar mendapatkan kerja dan putaran kerja sesuai dengan lama kontrak yang akan dilakukan oleh PT KAS dan tenaga kerja yang direkrut. Misalnya PT KAS merekrut tenaga kerja itu 6 bulan. Ternyata nanti PT Mayawana hanya sanggup untuk mempekerjakan 4 bulan. Ini kan sudah nggak masuk lagi. Tapi kalau dari hitung-hitungan secara garis besar yang saya sampaikan tadi, kita masih bisa melakukan pemutaran tenaga kerja sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh kontraktor kita. Mungkin itu Pak Narso yang bisa saya jelaskan. Semuanya ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ini lebih intens lagi. Baik, Pak Bangun. Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya harapkan Bapak komitmen dan konsisten dengan apa yang Bapak sampaikan, dan PT KAS tidak mau dengar hanya dengan kata-kata maaf, itu kuncinya. Dan harapan saya PT Mayawana mampu mengelola karyawan beberapa kontraktor ini sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan dikala ada berebut masalah lahan untuk maintenance ataupun lahan tanam. Harapan saya ke depan semuanya bisa dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi kerawanan Kamtimas di dalam lapangan, tidak di lapangan dan di area PT Mayawana Persada. Dan harapan dari PT KAS untuk PT Mayawana tetap konsisten, komitmen dengan apa yang disampaikan, sehingga kita masing-masing perusahaan memenuhi kewajiban dan haknya sesuai dengan yang telah kita lakukan selama ini. Kita bangun komunikasi secara intens sehingga jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan segera kita lakukan perbaikan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Pak Bangun dan Pak Indra. Mudah-mudahan sekali lagi PT Mayawana semakin besar dan semakin sukses. Demikian, terima kasih Pak Bangun, Pak Randy. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Sunarso. Pak Sunarso dari bahasanya tuh sepertinya udah cocok jadi bupati, Pak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak apa-apa, ini namanya diskusi kan kita harus clear ya. Jadi saya senang sekali ada yang disampaikan tadi oleh Pak Bangun, baik itu Pak Sunarso. Jadi membuka kami juga Pak, harus bagaimana kami bertindak untuk bisa agar ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada prinsipnya saya mengingatkan sekali lagi Pak, kembali lagi ke nawaitunya Pak ya. Peraturan perundangan, izin sudah lengkap seperti apa, sudah berusaha profesional. Tapi kalau nawaitunya dibangun dengan baik, saya pikir solusi-solusinya akan ada. Nah, kali ini ada nilai ibadahnya juga. Makanya saya ingatkan selalu, mudah-mudahan ini bisa berjalan dan kemudian ada solusi. Kalaupun ada permasalahan di lapangan, tolong bisa diselesaikan dengan cepat Pak. Karena ini kita betul-betul memanage orang ya. Artinya apapun yang terjadi nanti di lapangan, tetap perusahaan bisa mencarikan solusi cepat dan kemudian itu bisa berjalan, kemudian itu juga tidak merugikan dari sisi pekerja maupun dari sisi perusahaan. Nah, kami dari sisi pemerintah selalu memonitor ya Pak ya. Artinya kalau sudah seperti ini ya otomatis kita berupaya ini bisa berjalan dan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, intinya prinsipnya di sini Kabupaten Trenggalek kita sudah upayakan untuk bisa membantu ya. Artinya di sini Pak Pujianto akan sangat berperan sekali bersama teman-teman di sana untuk bisa membantu kita memenuhi kriteria dan kebutuhan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, harapan kami ini jangan sampai percuma nih Pak, artinya jangan sampai mengecewakan nih. Jangan mengecewakan Pak Pujianto dan teman-teman. Masalahnya ini beliau-beliau ini juga artinya akan selalu memonitor ya, saya yakin itu karena ini menjadi tusinya beliau-beliau ini untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, harapan saya nanti baik itu dari PT Mayawana maupun dari PT KAS itu betul-betul komit ya, artinya dipeganglah apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan untuk bisa ini berjalan.
Nah, saya pikir ini pasti arah tujuannya sama semua ya Pak ya. Memang kalau namanya di lapangan seperti itu, ya segeralah kita carikan solusi terbaiknya. Nah, saya pikir itu hanya ini aja ya, brainstorming untuk bisa kita sama-sama satu frekuensi untuk bisa mengoptimalkan ya, mumpung ini sudah dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek sudah ikut membantu ya, ke depannya seperti apa, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Tadi sustainable, keberlanjutan tadi yang perlu kita jaga. Artinya kembali ke silaturahmi Pak, artinya kita harus betul-betul ini menjaga kepercayaan. Jangan sampai nanti kepercayaan kami dari sisi pemerintah maupun pemerintah daerah berkurang kepada Bapak Ibu sekalian hanya gara-gara kurangnya profesional dari sisi manajemen. Nah, kami harapkan itu segera Bapak Ibu mencarikan solusi yang terbaik lah untuk semuanya. Nah, pada prinsipnya nanti kita akan dengarkan kalau memang sudah tidak ada dari perusahaan ya. Tadi belum disebutkan secara rinci terkait dengan fasilitas Pak. Nah, ini misalkan saya ambil contoh, misalkan dari Dinas Ketenagakerjaan bisa mengirimkan pekerja misalkan ya, langsung ke mekanisme yang dilakukan oleh PT Kas. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada teman-teman ini Pak? Artinya dari sisi fasilitas lah, misalkan kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan transportasi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang detail-detail sekali, nah itu nanti setelah rapat ini aja Pak. Tapi minimal ada gambaran lah dari PT Kas kepada pihak dinas ya, untuk bisa memberikan semacam gambaran fasilitas yang akan diberikan oleh pekerja. Karena ini penting Pak, karena nanti dari sisi Dinas Ketenagakerjaan ya, dari sisi Pemda lah istilahnya, untuk bisa menceritakan kembali kepada tenaga kerja bahwa Bapak Ibu sekalian informasinya utuh lah, artinya mereka bisa menjelaskan dengan baik. Jangan sampai ada miskomunikasi ketika nanti setelah sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Saya pikir itu dulu ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi, mungkin lebih banyak ke PT Kas nih, karena nanti kan PT Kas sebagai manajemennya ya. Artinya nanti Pak Sunarso dibantu Pak Budiman ya, nanti bisa juga menambahkan kalau ada hal-hal yang sifatnya administratif ataupun dari sisi kebutuhan yang harus ada di sisi ketenagakerjaan nanti, dari sisi fasilitas maksud saya. Silakan Pak, mungkin ditambah saja sedikit sebelum saya nanti menyampaikan ini ditanggapi oleh Pak Pujianto ya dari Dinas Ketenagakerjaan. Silakan, biar didengar langsung ya. Terima kasih Pak. Jadi untuk aspek fasilitas yang standar yang selama ini kita terapin ya, kalau seandainya memenuhi sesuai dengan kontrak itu, maka ya untuk akomodasi tenaga kerja dari kedatangan itu dari PT Kas yang tanggung Pak, yang selama ini yang terjadi. Jadi untuk akomodasi karyawan, jika memenuhi kontrak ya maka itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau seandainya tidak mencapai kontrak, artinya ya masing-masing memegang kewajiban masing-masing, Mbak. Kemudian untuk fasilitas lebih lanjutnya ya mungkin seperti untuk keperluan-keperluan yang teknis lainnya, seperti kebutuhan tenaga kerja sendiri, kayak peralatan semprot dan sebagainya, itu mungkin dari tim-tim lapangan yang lebih paham. Nah, kalau dari kita, dalam aspek yang penting tenaga kerja sampai di lokasi, kemudian sampai di lokasi, maka di sana kita tetap dalam pantauan sama pengawasan kita juga. Nah, jadi untuk supply seperti kebutuhan sehari-harinya dan sebagainya, itu nanti dari tim lapangan bisa koordinasi lagi, Pak. Jadi untuk fasilitas yang diminta lebih lanjut itu mungkin dari Pak Sunarso bisa tambahin itu. Ya, jadi kayak untuk teknis di lapangan seperti gimana. Nah, cuma untuk secara umumnya sih untuk akomodasi udah pasti kalau memenuhi kontrak itu tanggung jawab kita, Pak. Itu begitu Pak Buji sama Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Budiman. Mungkin Pak Sunarso bisa tadi ditambahkan, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Budiman tadi. Silakan Pak. Pak Randy, untuk terkait masalah teknis di lapangan, nanti kita belakangan ya, soalnya ada perlu yang diklarifikasi dulu. Untuk
selanjutnya dipersilakan untuk Pemda Trenggalek dulu, Pak. Terima kasih. Nanti kita tambahkan kemudian. Baik, baik. Baik, seperti itu Pak. Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan dari sisi perusahaan sudah banyak menyampaikan informasi yang kita perlukan. Nah, sepertinya nanti perlu tanggapan juga dari teman-teman Dinas Kabupaten di Trenggalek, Pak, khususnya Dinas Ketenagakerjaan. Silakan Pak Pujianto, kalau ada yang perlu ditanggapi, Pak. Terima kasih Pak Randy, Pak Budiman, Pak Sunoso, dan Bapak Ibu semua. Pertama yang terkait untuk MOU dan PKS sesuai petunjuk Pak Randy mungkin nanti secara paralel, dan ini akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan kami, ya, baik itu Bapak Kepala Dinas maupun juga mungkin akhirnya ke Pak Bupati sebagai bahan laporan kami. Kemudian juga tadi yang terkait dengan seleksi. Nanti proses seleksi seperti apa, kemudian nanti kami komunikasi secara intensnya dengan apakah dengan Pak Budiman atau Pak Suraso atau siapapun, nanti bisa kontak person. Intinya insya Allah kami siap membantu sepenuhnya, tapi memang nanti kan ada proses waktu Pak Randy, ada mungkin sosialisasi kami ke masyarakat, kemudian ada seleksinya, karena memang datanya ada persyaratan-persyaratan khusus, jadi tidak semua orang itu bisa, jadi mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi, jadi ada proses dan tahapan itunya. Oke. Nanti mohon petunjuknya Pak Randy, Pak Budiman, nanti kita secara teknis itu nanti komunikasinya dengan siapa. Oke. Terima kasih Pak Randy, Pak Budiman. Ya, terima kasih Pak Pujianto. Ya, pada prinsipnya memang butuh komunikasi Pak setelah ini. Ini hanya untuk silaturahmi dan saja. Ya, informasi umum dulu bahwa ini ada kebutuhan yang sangat besar dan ini bisa kita tindak lanjuti sebenarnya. Nah, untuk itulah makanya nanti dari sisi perusahaan mungkin nanti seizin Pak Budiman ya, seizin Pak Sunarso dan tim nanti di PT KAS dan PT Mayawana, kami mohon nanti berkomunikasi ya dengan Pak Pujianto. Nanti saya akan kasih nomor beliau. Silakan nanti secara teknis seperti apa nanti mekanisme yang perlu dilakukan. Silakan Pak, nanti saya akan sampaikan, dan nanti bicara lebih detailnya silakan nanti ke Pak Pujianto. Nah, mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya Pak Pujianto akan berupaya ya, tadi dari bahasa beliau, dari yang disampaikan beliau, akan memberikan inilah semacam filterisasi yang dibutuhkan agar nanti yang dikirimkan itu ya betul-betul yang sudah siap gitu. Jangan sampai dengan cara yang inilah ya, jangan sampai yang di luar ketentuan. Artinya biasanya kan kita suka ngambil orang sembarangan gitu, hati-hati gitu. Artinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan bantuan jajaran beliau yang ada di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan ini bisa menjadi proses yang menjadikan contoh lah. Artinya manajemen yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Trenggalek ini bisa kita jadikan contoh, dan mudah-mudahan ini berlanjut Pak, karena ini kan kebutuhannya kan sangat besar ya, kalau saya pikir ya. Kalau betul-betul nanti Trenggalek menjadi salah satu dominasi ketenagakerjaan di HTI Kalimantan Barat, mungkin tidak hanya perusahaan MP saja, Mayawana Persada saja yang membutuhkan. Bisa saja nanti dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Barat yang kebetulan juga berkomunikasi dengan kita, itu bisa kita kembangkan ke depan. Ini siapa tahu ya Pak ya, tapi ini kita fokus dulu yang untuk PT Mayawana Persada melalui PT KAS. Nah, mudah-mudahan dengan keprofesionalan teman-teman semua ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Nah, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Mas Reza, mungkin apa yang disampaikan? Iya, silakan. Oh iya. Ya. Secara teknis saja. Ada lagi? Ada yang kurang kira-kira yang perlu dibahas nih Bapak Ibu? Ya. Mungkin gini Pak Randy ya. Nanti secara teknis pola perekrutan seperti apa nanti kami diskusikan lebih lanjut aja. Baik Pak Puji, intinya saya sudah memperkenalkan ke teman-teman. Nanti tinggal tim Pak Puji bersama tim perusahaan untuk bisa menindaklanjuti Pak. Nah,
Siap, Pak Jadi Randy. saya mengucapkan terima kasih nih Pak atas sambutan. Saya respect sekali kepada Pak Pujianto dan tim ya. Dan kemarin Bu Hana juga responnya bagus, walaupun saya baru kenal beliau ya, tapi langsung bisa ditindaklanjuti dan kemudian kita bisa mengadakan pertemuan pada hari ini. Saya apresiasi Pak dan Siap, terima Pak. kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah untuk itu mungkin kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri ya rapat ini ya. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin teman-teman sudah mulai ada kesibukan lain. Sebelum saya tutup. Siap, Pak. Ya silakan, ada lagi ya. Terkait dengan fasilitas yang akan diberikan kepada karyawan nanti langsung aja ke Pak Pujianto, Pak. Pak Pujianto. Siap, Pak. Siap. Ya, minta nomor apa kontaknya aja, Pak. Ya, siap. Nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Pujianto. Nah, saya harapkan nanti ini karena ini contoh ya. Saya harapkan ini betul-betul berjalan, Pak. Saya sangat berharap ini bisa jadi contoh dan sebisa mungkin kalau ini bagus Pak, kita bisa meliput di media. Artinya ada keterlibatan pemerintah yang bisa jadikan contoh bagaimana peran swasta dan peran pemerintah daerah itu bisa berjalan dan ini kita jadikan salah satu pilot project. Nah saya pikir itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya berharap ini berjalan dengan baik. Kalaupun ada kendala-kendala bisa diselesaikan dengan baik juga dan mudah-mudahan dengan nawaitu dan keinginan kita untuk bisa membantu banyak orang seperti ini itu bisa dimudahkan dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sehat selalu ya, sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Kemudian sukses dalam bekerja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebelum saya tutup ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh Pak Pujianto sebagai pengantar, Pak. Kalau memang ada. Yang mungkin terakhir ya, bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih Pak sudah memperhatikan Kabupaten Trenggalek dan mungkin secara teknis nanti kita bisa intens baik dengan Pak Suraso maupun Pak Budiman dan kami berharap bahwa tugas kami untuk memang dalam rangka pengurangan pengangguran, pengurangan angka kemiskinan itu bisa terbantu oleh Bapak Ibu semua. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Pak. Baik, demikian ya. Untuk itu saya juga mengatasnamakan instansi kami di Dijen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.